wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Ruasgo, Ruang Aspirasi Gorontalo. Senang sekali ketemu lagi pada edisi hari ini, di mana kita akan bincang-bincang dengan salah satu tamu yang luar biasa. Dan di sini Afika mau announcing dulu bahwa sahabat Ruasgo untuk Ruang Aspirasi Gorontalo berlokasi di Jalan Taman Bunga 4, lantai 3 Kota Gorontalo. Baik, dan pada malam hari ini tema kita akan terkait seputar perbincangan tentang penyiaran dan juga eksistensi KPID Gorontalo. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, yakni Bapak Syafrin Saifi, Ketua KPID Provinsi Gorontalo. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bu. Salam sehat Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, apapun keadaannya tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Bapak, saya penasaran sekali terkait KPID. Barusan kita kan menyelenggarakan 17 Agustus kemerdekaan kita. Sejauh ini untuk KPID sendiri ada acara apa yang sudah digelar barusan Bapak untuk kemerdekaan kita? Iya, KPID Provinsi Gorontalo kemarin kita baru saja mengikuti Rakornas KPI se-Indonesia dan dilaksanakan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Salah satu pulau yang langsung berbatasan dengan daerah terluar kita, yakni negara Singapura dan Malaysia. Nah, tema Rakornas kemarin itu adalah dari perbatasan kita kuatkan penyiaran Indonesia. Nah, ini adalah salah satu siaran yang kebetulan juga dilaksanakan bersamaan dengan puncak Hari Siaran Nasional. Harsiarnas ya tahun 2023 yang juga dipusatkan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Itu luar biasa, dihadiri oleh seluruh KPID seprovinsi Gorontalo dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Siap. Bapak, terus saya penasaran terkait acara tersebut, adakah outputnya bagi kota kita tercinta, provinsi kita tercinta, Gorontalo? Mungkin ada kaitannya dengan Gorontalo? Oh iya, bahwa penyiaran hari ini sudah masuk pada tahap dan fase digitalisasi siaran. Dan Gorontalo itu sudah pada fase digitalisasi. Awalnya kita masih pada tahap simulcast. Jadi penyiaran yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni siaran analog dan siaran digital. Nah, dengan per 20 Agustus kita mendeklarasikan bahwa tanggal 12 Agustus itu kita mendeklarasikan bahwa seluruh Indonesia sudah pada tahap siaran digital. Oke, betul sekali Pak Ketua, karena kan to be honest di masa-masa zaman sekarang ini lebih banyak peralihannya dari analog kepada digital. Betul. Bahkan seumuran saya juga lebih banyak sudah lebih mengkonsumsi siaran digital Bapak. Iya. Terkait dengan KPID, dengan eksistensi yang ada zaman sekarang, ada tidak Pak kesulitan ketika kita beralih kepada digitalisasi media? Iya, kalau kita bicara KPI ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kalau kita bicara KPI berarti ada KPI di tingkat pusat dan ada KPI di tingkat daerah, yakni KPID, dan itu tugasnya sama, yakni mengawasi tentang seluruh sistem penyiaran yang ada di Indonesia ini, termasuk di daerah. Nah, KPID Provinsi Gorontalo itu dengan jumlah komisioner 7 orang yang diberi amanah oleh undang-undang untuk mengawasi, ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai regulator, jadi untuk membuat regulasi-regulasi tentang penyiaran, kemudian sebagai pengawas regulasi. Nah, kemudian juga sebagai advisor atau sebagai pembina lembaga-lembaga penyiaran. Nah, ini juga yang kita lakukan di di tingkat daerah, karena kalau khususnya di Gorontalo kita itu ada 20 lembaga stasiun televisi yang ada di daerah Gorontalo, kemudian ada 22 stasiun radio, baik radio radio publik
lokal maupun radio swasta. Kemudian yang kita awasi juga adalah lembaga berjaringan, stasiun berjaringan atau berjaringan berlangganan. Itu kurang lebih ada sekitar 200 stasiun lembaga jaringan yang berlangganan. Nah, ini juga yang kita awasi, bagaimana mereka melahirkan konten-konten yang cerdas, konten-konten yang sehat, konten-konten yang bisa mengedukasi masyarakat, kira-kira begitu. Oke, Bapak, saya tertarik dengan pembahasan terkait soal pengawasan. Saya lebih spesifik mau bahas soal undang-undang. Iya. Dengan eksistensi undang-undang penyiaran yang ada saat ini, Bapak, apakah itu sudah bisa mengcover segala problematik praktik penyiaran ataupun terkait digitalisasi media, khususnya di Gorontalo? Apakah sudah bisa mengcover pada praktiknya? Memang Undang-Undang 32 tahun 2002 kalau kita hitung-hitung sudah berusia 21 tahun. Dan itu tentu seiring dengan dinamika perkembangan teknologi saat ini ada beberapa persoalan atau problem yang memang harus diakomodasi dalam undang-undang tersebut, baik terkait kelembagaan, terkait tentang sistem penyiaran maupun terkait mengatur tentang iklim penyiaran itu sendiri. Itu yang harus bagaimana menyeimbangkan kepentingan lembaga penyiaran dan kepentingan masyarakat. Disinilah KPID berdiri. Disinilah KPID untuk menyeimbangkan dan menjaga agar masyarakat itu teredukasi, menerima informasi yang betul-betul edukatif, dan lembaga penyiaran melahirkan konten-konten yang berimbang, kemudian yang sehat dan mendidik. Nah, tapi kepentingan bisnisnya tetap jalan, sehingga iklim ini yang harus kita jaga. Nah, KPID itu berperan menjaga pada dua sisi ini. Bagaimana masyarakat terakomodasi kepentingannya, dari sisi mendapatkan informasi yang sehat, cerdas, kemudian bagaimana iklim persaingan bisnis penyiaran itu tetap terus jalan, sehingga terus tumbuh industri penyiaran yang ada di daerah maupun di tingkat nasional. Nah, bagaimana kolaborasi dari ketiga ini yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu memang banyak aspirasi dari berbagai pihak agar undang-undang ini perlu direvisi. Bahkan kemarin dari hasil rekomendasi Rakornas yang kita hasilkan di Kepulauan Bintan kemarin, itu mengharuskan bahwa Undang-Undang 32 tahun 2002 itu harus segera direvisi. Iya, direvisi. Utamanya tentang kelembagaan KPID itu sendiri. Hari ini kelembagaan KPID itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Nah, kemampuan daerah masing-masing itu berbeda di seluruh Indonesia. Ada daerah mungkin kemampuannya yang sangat tinggi, sumber daya finansialnya. Mungkin juga ada daerah yang paling rendah, rendah. Nah, oleh karena itu tingkat kapasitas kelembagaannya itu berbeda-beda. Sementara fungsi dan tugas kita sama. Fungsi dan tugas kita sama. Kemudian ada juga problem-problem lainnya, yakni tumbuhnya industri lembaga-lembaga penyiaran itu yang secara dari sisi mengurus izin penyiaran itu langsung ke pusat. Nah, KPID sebagai lembaga yang bersentuhan langsung di tingkat daerah itu cenderung dilewati gitu kan, cenderung dilewati. Bahkan secara fakta ada beberapa lembaga penyiaran yang tumbuh yang kita tidak tahu kehadirannya. Nah, sementara kita diberi tanggung jawab untuk mengawasi ini gitu kan. Oleh karena itu banyak sekali aspirasi dan banyak pasal-pasal yang memang harus dirubah baik dari sisi substansi untuk menciptakan iklim penyiaran yang tumbuh, sehat dan sesuai mengakomodasi kepentingan hari ini. Baik, siap Pak Ketua. Kita akan bahas lebih lanjut terkait peran KPID di tingkat masyarakat dan juga bagaimana permasalahan segala praktiknya yang ada di lapangan. Tapi itu nanti, sebelumnya kita akan cut terlebih dahulu dan Pak Syafrin boleh dong di-spill kepada sahabat Ruasgo apa
upcoming event dari KPID Provinsi Gorontalo untuk dekat-dekat ini ada acara apa? Mungkin Pak bisa di-spill dong. Iya, insya Allah kita hari ini karena KPID telah kemarin pada saat Rakornas kemarin bahkan pada puncak Harsiarnas telah mendeklarasikan untuk bagaimana membangun sistem penyiaran yang lebih kuat. Oke. Dan dalam rangka untuk menciptakan menjelang pemilu itu bisa melewati fase pemilu yang betul-betul bermartabat, pemilu yang betul-betul bisa mengedukasi masyarakat dari sisi politik. Baik. Nah, tentu lembaga penyiaran sangat berperan sekali dalam rangka mengkontribusi perannya dalam rangka untuk bisa menghadirkan pemilu yang bermartabat. Baik, siap. Kita akan menunggu acara tersebut. Terima kasih untuk kawan Ruas Go yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Ketua sudah berkenan hadir. Kita akan bahas itu lebih lanjut di part 2 berikutnya. Oke, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Ruas Go. Kita jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruas Go, fokus dan berimbang.